Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. Perempuan bukan objek seksual, perempuan bukan objek pandangan maupun kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang harus dihargai layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu aman jika keluar rumah. Terlepas dari apapun yang ia gunakan atau ia perbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk dilindungi, bukan dihakimi. Jadi, saya di sini akan membahas kasus tentang kekerasan seksual oleh guru ngaji dan guru SD di Makassar. Di sini, saya akan membahas dua aspek. Yang pertama, aspek hukum, dan yang kedua, aspek non-hukum. Kasus kekerasan seksual kembali mencuat di permukaan. Kali ini melibatkan seorang guru ngaji, sekaligus guru sekolah dasar berstatus pegawai negeri sipil di Makassar. Terungkapnya kasus ini bermula dari pengakuan seorang komika, Egy Priagung, yang membagikan pengalaman traumatis masa kecilnya melalui media sosial. Pengakuan tersebut membuka jalan bagi keberanian korban lain untuk bersuara. Hingga akhirnya polisi mengidentifikasi sekiranya 16 korban dari berbagai jenjang usia. Aspek hukum yang pertama, undang-undang yang dilanggar. Pelaku dijerat pasal 82 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan pengesahan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur mengenai sanksi terhadap perilaku kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal 5 miliar. Kasus ini termasuk dalam kategori pemberatan hukuman karena perilaku memiliki kuasa moral dan sosial terhadap korban. Aspek hukum yang kedua, yaitu proses hukum. Setelah kasus ini terungkap, pihak kepolisian bergerak cepat. Hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 korban dan 4 saksi. Pelaku sudah resmi ditahan di Mapolres Makassar. Barang bukti yang dikumpulkan meliputi kesaksian korban, rekonstruksi kejadian, serta alat bukti dan dokumen medis. Aspek hukum yang ketiga, yaitu sanksi hukum. Selain sanksi pidana utama berupa penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan. Hal ini meliputi pencabutan hak untuk menjadi guru dan pendidik, serta pemberlakuan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam pasal 81C Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kebiri kimia hanya dapat dijatuhkan jika terbukti memenuhi kriteria tertentu berdasarkan perkembangan medis dan hukum. Aspek hukum yang keempat, perlindungan hukum bagi korban. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan martabat para korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban dalam ini berhak atas perlindungan hukum, psikologis, dan medis. Identitas korban juga harus dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial dan tekanan psikologis lanjutan. Hukum yang terakhir yaitu presiden hukum. Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya beberapa kasus serupa telah terjadi. Yang pertama di Ciputat tahun 2021, seorang guru ngaji mencabuli 8 anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara 15 tahun. Yang kedua di Malang 2021, pengasuh pesantren mencabuli 12 santri dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di Bandung 2020, seorang ustadz dituduh mencabuli santri, namun proses hukum sempat tersendat karena perlindungan berlebihan dari masyarakat sekitar pesantren. Presiden hukum ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dan keagamaan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Selanjutnya, aspek non-hukum dalam kasus kekerasan seksual oleh figur publik. Aspek non-hukum yang pertama yaitu sosial budaya. Kasus ini melibatkan pelaku yang merupakan figur berwibawa di komunitas seperti guru sekolah, guru mengaji, dan aparatur sipil negara.
Hal ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis agama. Aspek non-hukum selanjutnya yaitu psikologi pelaku dan korban. Pelaku mengaku pernah mengalami kekerasan seksual serupa saat kecil. Hal ini menunjukkan potensi terjadinya siklus kekerasan atau biasa disebut cycle of abuse. Sementara itu, korban menunjukkan gejala trauma mendalam seperti rasa bersalah, malu, dan takut. Selanjutnya yaitu dampak psikososial. Dampak kasus ini terasa hingga ke lingkungan sosial. Komunitas sekitar menjadi terpecah. Ada yang membela pelaku, ada yang mendukung korban. Korban kerap mengalami intimidasi sosial, apalagi jika pelaku memiliki posisi sosial yang tinggi. Keluarga korban juga dapat mengalami tekanan psikis, beban ekonomi, dan pengucilan dari masyarakat. Aspek non-hukum selanjutnya yaitu peran keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting sebagai pelopor pertama dan pendukung untuk utama korban. Kasus ini tidak boleh tertutup oleh pihak keluarga. Masyarakat perlu terlibat aktif dengan membentukkan komite pengawasan anak. Aspek non-hukum yang terakhir yaitu rehabilitasi dan pemulihan. Pemulihan korban memerlukan penanganan psikologis yang intensif. Ini meliputi terapi trauma seperti CBT atau EMDR, konseling keluarga, serta dukungan teman sebaya. Selain itu, korban perlu kembali diintegrasi ke masyarakat dengan aman. Penting untuk menyediakan ruang aman bagi anak-anak agar dapat belajar dan tumbuh tanpa stigma yang melekat akibat peristiwa traumatis yang didalami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Zaki Alfarizi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.